المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan oleh Bapak Direktur Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin Aisyah Wilayah Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdul Qadir Arif MPD dengan hormat disilakan. Ya, sudah bisa dimulai ya. Ya, didengarkan semua. Terdengar. Iya, silakan Ustaz. Ya, sorry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa amarna bil imani wal muhajirah wal jihadi biqaulihi innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Wa syaraha 'anil hijra biqaulihi wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-ashraf al-anbiya wal mursalin alladhi 'allaqa al-hijra bi ikhlasin niyyah bi hadithihi an Umar ibn al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari fi hadisil awal wa rawahu Muslim fi hadisi 1097. Amma ba'd.
Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada acara menyambut tahun baru Islam, ya, 1443 Hijriah melalui Zoom ini. Kita kirimkan salam dan selawat kehadiran junjungan pilihan kita, Nabiul Mustafa, ya, Nabiul Akhiruz Zaman, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Wilayah Asia kalau hadir hari ini. Yang terhormat Bapak narasumber, Ustaz Hadi, terima kasih atas kesediaan Ustaz. Syukran ala istidadikum fi hadzal liqa. Yang saya hormati dan banggakan para wakil direktur, para kepsek, para wakasek, wakakur, wakasis, wali kelas, para musyrifah, ya, pembina seramah yang sabar dan sangat tekun, ya. Para dewan guru yang hadir, alhamdulillah saya lihat ini sudah dihadiri oleh 350-an, ya. Sudah hadir 350-an orang, luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa sampai 500. Para orang tua santri yang saya hormati yang hadir pada hari ini, dan yang saya banggakan dan yang saya cintai, ananda sekalian, para santriwati yang sabar dan tekun duduk di rumah masing-masing, ya. Saya mau tanya dulu anakku sekalian, kaifa halukunna hadzal yaum? Saya mau kalian menjawab, ya, yel-yel ini. Ummul Mukminin. Cerdas, kemajuan. Cerdas, Kalian sehat semua? Kalian sehat semua di rumah? Sehat, alhamdulillah. Kalian semua bahagia di rumah? Tidak, Ustaz. Tidak. Kalian betah di rumah atau di pondok pesantren? Dua-duanya di rumah. Oh iya. Dua-duanya. Jadi kalau sudah di rumah, sudah lama di rumah, rindu lagi pondok. Kalau sudah di pondok, lama di pondok, rindu lagi rumah. Iya, Ustaz, begitu sekali, Ustaz. Ya. Jadi berdoalah kalian, anakku sekalian, ya. Berdoalah kalian, semoga 1 bulan ini, ya. Semoga 1 bulan ini ada perubahan, ya, kondisi Makassar yang mungkin, ya, PPKM di zona 4 bisa menjadi PPKM level 1, ya. Amin. Baik, ya. Jadi hari ini kita melakukan acara takbir akbar via Zoom, ya, dalam rangka mengingatkan kita tentang sejarah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
dari Mekah ke Madinah sebagai salah satu strategi dakwah Rasulullah SAW agar tetap mempertahankan risalah rahmatan lil alamin, yaitu Islam. Jadi 1 Muharram ini sebenarnya anakku sekalian itu bertepatan dengan tanggal 10 Agustus ya 2021 kemarin, hari Selasa ya. Namun acara ini baru kita lakukan karena hari ini ya, hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 itu adalah hari libur nasional ya, sesuai dengan SKB 3 Menteri yaitu Menaker dan Menpan RB. Karena itulah hari ini kita tidak adakan PBM ya. Jadi hari ini tidak ada PBM, baik daring maupun baik luring maupun daring ya. Maka PPUM memanfaatkan kesempatan ini untuk bersilaturahmi ya. Bersilaturahmi semua aktivitas Pondok Pesantren Ummul Mukminin Aisyah wilayah Sulawesi Selatan dalam kemasan ya, yang digagas oleh KAUR KAI dalam leading sektor Wadi Rempat dalam bentuk tablik akbar. Tablik akbar Muharram 1443 Hijriah. Ini untuk mengingatkan kita sejarah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah 14 abad lebih yang silam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena takut kepada gangguan orang-orang Quraisy, tapi ini adalah bagian dari strategi dakwah untuk menjaga keberlangsungan Islam. Jadi betul waktu itu keadaan Mekah sudah tidak cocok, ya sudah tidak kondusif bagi dakwah, ya maka kita harus berhijrah. Saya kira nanti akan dijelaskan oleh narasumber bagaimana kronologis cerita hijrah Rasulullah SAW dan bagaimana keadaan kondisi sosiologis yang dihadapi oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya pada saat itu. Di mana kedua bemper beliau yaitu Abu Thalib yang menyayangi beliau walaupun di akhir hayatnya dianggap kafir, dan kemudian istri tercinta dan istri satu-satunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Khadijah yang menjadi penopang dari kehidupan dakwah beliau, itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digembirakan dengan ke Sidratul Muntaha. Lalu kemudian setelah pulang, lalu kemudian datanglah perintah hijrah. Karena itulah melalui kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan dan menyambut selamat tahun baru hijrah 1 Muharram 1443 Hijriah dengan pesan mari berdamai dengan COVID-19 dalam memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah dengan tetap mempraktikkan protokol kesehatan ya dimanapun. Jadi anak-anakku sekalian ya tetap mempraktikkan protokol kesehatan walaupun di rumah. Makna berhijrah ya. Jadi hijrah itu berasal dari kata hajara, yuhajiru, hijran. Ya. Hijrun, hijrah. Artinya taraka ya, meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Jadi secara terminologi hijrah bermakna meninggalkan sesuatu atas dasar ya untuk melakukan takarrub,
atau mendekatkan diri kepada Allah. Ini sesuai dengan Kamus Al-Misbah Al-Munir. Sedangkan menurut terminologi Al-Quran, hijrah bermakna hijrah berarti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain guna mencari keselamatan diri dan mempertahankan akidah. Ini terdapat di dalam surah An-Nisa seperti yang saya sebutkan di atas ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira. Jadi barang siapa yang berhijrah di jalan Allah ya, di bumi ini muragaman katsira, wasa'ah ya. Jadi banyak tempat ya. Banyak tempat dan banyak yang luas, yang lebih luas ya. Tempat bumi Allah ini tidak sempit. Karena itu anakku sekalian, makna hijrah juga adalah memulangkan kalian ke rumah ya. Jadi daripada di pondok bisa menjadi klaster baru ya, kita pulangkan kalian ke rumah masing-masing. Nah, itu juga bahagian dari hijrah ya. Nah, hijrah ini adalah gunanya adalah yarjuna rahmatullah. Jadi untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hijrah juga berarti mengisolir diri ya. Ini tersebut dalam Maryam. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, anakku sekalian yang saya cintai, selanjutnya bagaimana kita memaknai hijrah ya. Hijrah di tengah pandemi ini. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan ya, agar supaya di dalam menghadapi masa PPKM ya, PPKM level berapa ini, Makassar level 4 ya. Ini PPKM banyak istilah pemerintah yang sudah digelontorkan sejak tahun 2019, 2020, 2021 ini ya, tentang penyebaran COVID ini. Selain lockdown ya. Jadi yang pertama kita berjuang melawan penyebaran COVID-19 dengan praktik protokol kesehatan. Jadi pakai masker, hindari jarak, cuci tangan. Itulah yang senantiasa kita lakukan. Yang kedua, menghentikan berita hoax dan provokatif yang terkait dengan COVID-19. Jadi dengan adanya serangan COVID ini, pandemi COVID-19 ini banyak berita hoax. Sangat banyak berita hoax ya. Misalnya ada berita hoax yang mengatakan kalau vaksin itu katanya semua yang divaksin itu setelah 2 tahun akan meninggal semua. Wih, bahaya kalau begitu. Nah ini. Jadi banyak berita-berita hoax yang, jadi kita harus percaya dokter, kita harus percaya ahli, dan kita harus percaya gugus COVID-19. Terus belajar melalui berbagai media aja. Jadi anak-anakku sekalian, agar supaya senantiasa tetap belajar di rumah, guru-guru juga mengajar melalui media, melalui WA, melalui e-learning, melalui Google Meet, melalui Telegram, dan segala macam ya. Terus mengembangkan dakwah Islam dalam wilayah kita masing-masing, termasuk di rumah masing-masing. Jadi anak-anakku sekalian, terus praktik berdakwah di tetangga, berdakwah di rumah sendiri. Bersabar untuk dirumahkan sementara sambil melihat keadaan kapan lagi pulang ke pondok tercinta. Nah, jadi kalian bersabar. Saya mau tanya, ini kalian rencana ke pondok kapan? Bulan ini bulan boleh. Oh, iya. Jadi maksudnya kalian ini sudah rindu ke pondok? Iya, Ustaz. Cari suasana baru. Masing-masing kelas yang saya sebut aja bicara. Coba kelas 6. Apa sudah rindu pondok? Belum rindu, Ustaz, kan belum pernah ke sana. Cuman penasaran, Ustaz, sama situasinya bagaimana begitu. Kelas 12 ya. Oke, sekarang kelas 11. Saya mau tanya kelas 11. Sudah rindu mau masuk pondok sekarang?
Rindu, Ustaz. Oh, sudah rindu. Bagus. Belum Sekarang terlalu, kelas 10. Rindu, Sekarang Ustaz. kelas 10. Sedikit saja, Ustaz. Kelas 10 yang baru dan kelas 10 yang lanjut. Apa sudah rindu sama pondok? Rindu, Ustaz. Rindu, Ustaz. Kesimpulannya, kelas 10 sudah rindu sama pondok. Sekarang saya mau tanya kelas 9. Sudah rindu sama pondok? Rindu dengan tidak, Ustaz. Saya mau tanya kelas 8. Oh, tidak juga. Oke, sekarang kelas 7. Kelas 7 yang santri baru. Apakah kalian sudah rindu sama pondok? Iya, Ustaz. Yang didahulukan ini, berarti yang didahulukan ini kelas 7, kelas 10 dan kelas 12. Itu. Baik, anak sekalian. Jadi kalian sabar ya, menunggu informasi. Kemudian apa yang kalian lakukan? Senantiasa mendoakan diri. Ya, Allahumma gfirli. Tuh. Allahumma gfirli. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami. Kemudian doakan Bapak Ibu. Allahumma gfirli wali walidayya. Kemudian kamu doakan juga guru-guru ya. Allahumma gfirli wali walidayya wali ustazi wali ustazati. Nah, begitu. Begitu juga pimpinan pondok wazu'amai wazu'amail ma'had itu. Agar terbebas dari COVID-19 dan tetap sehat bugar ya. Kemudian yang terakhir melaksanakan tugas-tugas masing-masing sesuai tugas tanggung jawab masing-masing termasuk melaksanakan tugas pembelajaran. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia di sektor 4, Ibu Rauda yang senantiasa berkonsultasi dengan kami. Begitu juga KHI disponsori oleh Ibu Nadira. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya dan kerja cerdasnya Ustaz Amar Rashid di dalam rangka melaksanakan kegiatan ini. Saya terima kasih juga kepada Ustaz Hadi yang menyempatkan diri untuk menyampaikan tablik akbar pada pagi hari ini. Saya akhiri nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, acara inti kita pada hari ini, tablik akbar dalam rangka memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah dengan memaknai tahun baru Hijriah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di masa ini yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso, SCMA. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Terima kasih. Nabda bi kalimatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna sana'a kullahu lillah. Nahmaduhu wa nasta'inahu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut
Waqala aidan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Amma ba'd. Yang saya hormati muliakan pimpinan Pondok Pesantren Ummul Mukminin, kemudian juga kalau hadir pimpinan wilayah Asia Sulawesi Selatan, kemudian para wakil-wakil direktur, kepala sekolah, semua unsur guru, karyawan, anak-anak sekalian yang insya Allah kita bersabar dengan kondisi saat ini. Saya juga baru membaca pagi tadi bahwasanya acara ini berlangsung jam 9 ini. Saya subuh sudah berada di rumah sakit Stella Maris. Sudah 9 hari kami ngurus jenazah terus. Memang ada angka peningkatan kematian yang sangat fantastis saat ini. Saya setelah ini akan mengurus jenazah di ruangan ICU Stella Maris atas berpulangnya ke rahmatullah seorang warga kami yang vonisnya adalah vonis COVID positif. Namun bapak dan ibu ini karena mereka tak punya anak dan umur mereka juga sudah posisi di kepala 6, maka tidak mau kami secara ini juga akan membantu, dan itulah mungkin kewajiban kita sebagai kader-kader Muhammadiyah, kader-kader Aisyah untuk bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lain. Karena tujuan agama ini datang adalah sebagaimana yang dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Oleh karena itu pada guru-guru sekalian, anak-anak sekalian, COVID itu ada, tetapi kita harus bersahabat. Saya senantiasa menyampaikan kepada aparatur pemerintah, kata-kata lawan COVID adalah kata-kata kesombongan. Boleh jadi COVID ini datang karena dia datangnya bukan cuma satu negara, tapi dia datang hampir seluruh negara di dunia ini mengalaminya. Boleh jadi ini adalah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya, untuk tidak berlaku sombong di hadapan Allah, untuk senantiasa kita kembali kepada visi dan misi kita sebenarnya untuk apa ada di dunia ini. Oleh karena itu kita ingin memulai dengan kalimat memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyampaikan kepada kita semuanya dalam Al-Quran, dan ayat-ayat itu butuh pentadabburan, bukan hanya kita baca. Ketika Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan semua nikmat yang engkau rasakan itu wahai manusia, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita berselawat kepadanya sudah menyampaikan kepada kita semuanya, ni'matani maqbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal farag. Jadi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai darinya. Lalai, dia lupa biasanya. Kalau dikasih dua nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan.
nasihat. Mereka lupa untuk beribadah kepada Allah. Nasihati tentang ida usul. Jadi katakan setiap waktu yang datang itu kita termasuk kematian. Ya. Al-mautu aqrabun minan na'al. Kematian itu lebih dekat dibandingkan tali sendalmu. Ya. Jadi Quran ini, agama kita ini senantiasa memberikan kita ya, pesan ya, dan senantiasa disampaikan, baik itu di mimbar Jumat, di mimbar-mimbar pengajian ya. Senantiasa watazawwadu khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian sebaik-baik bekal untuk kembali kepada Allah adalah bekal ketakwaan. Nah, inilah sebenarnya bekal inilah yang kita ingin perbanyak. Ya. Maka Nabi pernah mengatakan tipikal orang cerdas itu dua saja. Al-qayyis man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang cerdas itu cuma dua. Yang pertama, orang yang senantiasa mampu menundukkan hawa nafsunya. Ya. Kan main godaan-godaan dunia ini luar biasa. Ya. Banyak orang yang ingin memperkaya diri dengan cara-cara pintas. Dia tidak melihat lagi antara halal dan haramnya. Padahal ya semuanya ada garisan. Ya, Nabi pernah mengatakan innal halalu bayyin wa innamal haramu bayyin. Sungguhnya yang halal itu sudah nyata. Haram juga itu sudah nyata juga. Ya. Nah sekarang, ya, apakah kita ini semuanya ingin dekat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, karena agama ini melindungi kita, ya, agama ini menyelamatkan kita, dan agama yang menyelamatkan kita sesuai dengan akidah yang kita pahami hanyalah ya, al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang terima di sisi Allah jalan. Itu para ustaz wal asatizah yang beraya ya, serta anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara etimologis saya mohon maaf mungkin tidak panjang sekali karena ya setelah ini saya harus masuk ruangan ICU ya. Nah, Satgas sudah pada kumpul semua, dan kondisi saya Zoom sekarang ini itu di samping ya rumah sakit Stella Maris. Ya, hanya menggunakan HP. Nah, sekarang saya lihat HP ini akan berhenti 20%. Ininya lupa bawa cas. Jadi mohon dimaafkan saya kondisikan ya. Nah, secara etimologis ya, secara al-lughah ya, hijrah itu artinya dia berpindah ya. Secara istilahnya adalah yang meninggalkan suatu perbuatan, ya, menjauhkan diri dari perbuatan, ya, yang mana ya perbuatan yang ya tadinya kurang bagus menjadi baik, ya. Ataukah dia juga bisa bermakna meninggalkan tempat ke tempat yang lain, ya. Atau meninggalkan suatu daerah menuju daerah lain. Nah, kalau kita membaca sirah, ya. Di ya, kitab Rehul Maktum ya, di situ ada tertera bahwasanya proses hijrah ini itu terjadi pada 622 ya Masehi ya, proses hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi proses hijrahnya Nabi ini sebenarnya juga adalah ya, pemberitaan yang datang dari malaikat yang Allah sudah tahu akan terjadi hal yang demikian. Dan itu Jibril menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Ya. Ada kejadian luar biasa yang akan dibuat oleh orang Quraisy ke Nabi, yaitu perencanaan
sejak terus ya melakukan permusuhan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak senang. Mereka tidak senang dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang Quraisy itu merasa risih, merasa ini tidak aman ini, apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya ada peristiwa yang akan datang kepada dirinya, Nabi memberitahu kepada kaum muslimin yang jumlah itu masih sedikit di Mekah ketika itu. Jadi ketika Nabi memberitahu kaum muslimin yang ada di Mekah perihal dengan kondisi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di Mekah, maka satu demi satu sahabat ini itu hijrah. Hijrah sebelum Nabi meninggalkan Mekah. Karena dalam sirah yang kita baca itu ada 2 sahabat yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih tinggal di Mekah ketika para sahabat satu demi satu itu meninggalkan kota Mekah, yaitu sahabat itu bernama adalah Ali dan Abu Bakar Siddiq. Walaupun nanti ketika dia meninggalkan Mekah ditambah lagi ada 2 yang mengurus unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan unta sahabat. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Madinah waktu itu belum bernama Madinah, dia bernama Yathrib. Jadi perubahan nama, dan juga waktu itu Mekah juga ada nama lainnya, Nanti perpindahan nama itu ada dalam proses sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan kepada para sahabat dan sahabat hijrah satu demi satu ke Madinah, maka sahabat yang berpindah ke Madinah inilah yang disebut dengan kaum muhajir. Nah, Madinah yang menerima sahabat itu namanya kaum Ansor. Jadi sahabat pergi itu tanpa rumahnya ditinggalkan begitu saja. Mereka sembunyi-sembunyi untuk mereka hijrah ke Madinah. Ini kalau ketahuan bahaya, terancam nyawa-nyawa mereka. Akhirnya harta pun ditinggal. Jadi hanya membawa mungkin perlengkapan seadanya, pakaian, tidak banyak-banyak begitu. Karena kalau mereka membawa dengan banyak harta lalu meninggalkan Mekah, itu khawatir ketahuan oleh kaum Quraisy pada saat itu, kaum musyrik Quraisy pada saat itu. Nah, ketika Nabi SAW dan sahabatnya 2 ini, Ali dan Abu Bakar, juga telah mengetahui rencana dahsyat akan ada pada Nabi SAW, yaitu perencanaan pembunuhan. Tiba-tiba biasanya menyiat sati daripada orang-orang Quraisy. Terbukti ketika Nabi mau dibunuh yang menggantikan Nabi itu, yang pada awalnya rumahnya Nabi itu sudah dikepung. Sisa menunggu komando saja dengan panglima orang Quraisy ketika itu. Jadi sudah dikepung. Tapi ternyata hasil pada hari itu yang menggantikan Nabi berada dalam tempat tidurnya adalah, karena waktu itu dikatakan bahwasanya Nabi kita akan bunuh ketika Nabi akan tidur. Ternyata yang menggantikan posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam tempat tidur itu adalah Ali. Dan mereka tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah pergi bersama Abu Bakar Siddiq. Namun ala kulli hal ananda sekalian, para asatis wal asatiza, ada ibrah, ternyata memang ini adalah merupakan settingan Allah Subhanahu wa taala. Settingan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga orang yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, itu proses terjadinya sebenarnya mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, berpindah
dari Madinah. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi tonggak awal dakwah itu dilakukan secara terang-menerang, dan alhamdulillah menjadi tonggak juga perluasan ekspansi dakwah secara terang-terangan sehingga Islam ini meluas dan sampai sekarang kita nikmati. Nah, kemudian sebenarnya apa yang kita inginkan? Saya tadi menyampaikan bahwasanya visi Nabi, visi sahabat, dan sampai sekarang visi kita semuanya tidak ada perbedaan para ulama. Visinya adalah satu, yaitu visi sebagaimana doa yang kita selalu hafal sampai sekarang, dari kecil kita diajarkan sampai tua, doa itu terus berada di kepala kita. Visi ini adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia ini, lebih-lebih kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Tapi misinya ini 3. Jadi misi keberadaan saya, kita semuanya, semua orang-orang yang bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, misi pertamanya adalah al-ibadatu lillahi wahda. Beribadah hanya kepada Allah semata. Makanya kita tidak dibenarkan dalam ajaran-ajaran guru-guru kita di pesantren, di Ummul Mukminin, ajaran kita di Muhammadiyah, di Asia, tidak dibenarkan mengambil andadan, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, kesirikan-kesirikan, tetapi ikhlaskan ibadah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ibadatu lillahi wahdah, misi utama kita hadir di muka bumi ini karena memang Allah senantiasa menyampaikan dalam Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah misi al-istikhlaf wal isti'mar. Misi bagaimana memakmurkan muka bumi ini. Ini tergantung Anda sekalian. Makanya tidak harus di fakultas kedokteran, tidak harus menjadi polwan, tidak harus menjadi ini, tetapi isi kegiatan muka bumi ini, makmurkan kegiatan muka bumi ini dengan amal-amal kesolehan. Amal-amal kesolehan. Karena beda itu orang yang beriman, orang yang berilmu dengan iman, dengan orang yang berilmu tanpa iman. Makanya ayat Allah itu keimanan. Yarfa'illahu alladhina amanu, di situ aman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Karena ada juga orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi dia malas dalam menggapai namanya ilmu. Makanya dia biasa itu, orang seperti ini biasanya dia apa? Taklid. Apa itu taklid? Ini yang dilarang dalam Muhammadiyah. Makanya seluruh apa yang kita dapatkan dari pesantren itu terukur dari keterjihan. Makanya dibelajarlah usul fikih, ditambahkan di situ ajaran-ajaran keterjihan. Sehingga kita semuanya bisa mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita itu berdasarkan dalil. Jadi santri Ummul kita harapkan dia itu beriman tapi dia punya ilmu. Insya Allah orang yang punya iman lalu dia punya ilmu, orang-orang inilah yang akan nanti memakmurkan muka bumi ini. Jaminan Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Karena ada orang yang berilmu merusak. Banyak ilmunya,
Tapi dia tidak ada imannya. Akhirnya dia merusak. Mengcovidkan orang yang barangkali tidak covid. Wah, ini realita di lapangan biasa kami dapatkan. Kemarin mau terbang ke bandara. Tapi sebelum terbang harus PCR dulu. Makasih. Ternyata teman ya, dia ya, di Pondok Pesantren Tangerang. Ya. Akhirnya apa? Ada petugas yang bisikan, bisa saya atur ini Pak, Bapak datang saja besok jam 7 ya ke sini kembali. Akhirnya teman dia WA, ada begini Ustadz, ini WA-nya pun saya baca apa dan sebagainya. Ternyata inilah yang tidak diinginkan. Ada oknum yang barangkali hadir yang mengatasnamakan dirinya bagian daripada proses yang ada, ya. Tetapi itu tadi ada iming-imingnya, iming-iming dunia. Tapi ini salah. Begitu saya minta untuk PCR di klinik Azkiyah di Petarani, ya. Ternyata hasilnya PCR-nya negatif. Ya. Ini yang jadi masalah. Ya. Bahwasanya kita sudah dapat musibah, tiba-tiba juga banyak orang yang tidak sadar dengan musibah ini. Maka wajar-wajar saja Allah kalau misalnya memperpanjang musibah itu akibat apa? Ya ulah tangan-tangan manusia itu. Ya, karena sangat jelas ketika Allah sampaikan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, nampak kerusakan di darat. Ya, rusaknya darat itu banyak hal. Ya, ini lagi pagi banyak lagi di utara Makassar hancur-hancuran sekarang orang. Ya, camat, lurah sudah tidak bisa apa-apa. Polisi juga sudah ya susah untuk mengambil langkah-langkah. Akhirnya apa? Perang sekarang orang pagi ini di wilayah utara Makassar. Waliyauzubillahi min dzalik. Ya. Oleh karena itu, ya, yang kedua, yang ketiga adalah misi kita ini hidup di dunia ini adalah misi tashkhirul qauni. Bagaimana mengelola, ya, mengelola alam semesta ini sehingga dia menjadi baik. Ya. Tadi yang kedua tadi misinya itu adalah memakmurkan ya muka bumi ini, makmurkan muka bumi ini. Insya Allah kita akan mendapatkan sinar cahaya Allah ya. Yang namanya dunia ini ulama telah gariskan ananda sekalian ya, para asatis wal asatiza, ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat kita beramal saja bekerja. Wal akhirah darul jaza, dan akhirat tempat dibalaskannya daripada hasil kerja-kerja kita semuanya. Ya. Kalau kita menginginkan ya kekayaan, maka perkayalah jiwa kita. Ya. Perkayalah batin kita. Karena begitu kata hadis Nabi SAW, al-gina gina'un nafs. Ya. Kekayaan itu adalah bukan dari segi harta yang banyak apa dan sebagainya, tapi kayanya jiwa kita di dalam ya, kayanya jiwa kita ini di dalam ya senantiasa bekerja dalam kebaikan. Nah kemudian ya tentunya dari visi dan misi itu yang kita harapkan adalah menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa secara definisi adalah ya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala ya. Tadi saya membacakan hadis dalam mukaddimah, hendaklah kita ini selalu memulai amal kita dengan niat. Ya. Niat yang baik insya Allah akan kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, walaupun niat ini sekali lagi kalau kita ini perlu kita berikan pemahaman kepada ananda sekalian bahwa niat itu tempatnya di hati ya. Kalau dilapaskan ya itu ya kalau di lisan ya dilapaskan namanya. Tetapi kalau di lapangan kita misalnya berbeda dengan ayah kita, karena ananda ada juga bapaknya yang dulunya di NU masuk di pondok pesantren ya Ummul Mukminin, alhamdulillah. Namun kalau kita berjumpa di lapangan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, milikilah ya yang namanya ya keilmuan. Orang-orang berilmu itu bisa saling memahami sehingga kita bisa memaknai di mana tempat kita berdakwah. Ya. Jadi penting juga nanti ada belajar fikul waqi ya. Fikul waqi itu bagaimana melihat realita di lapangan. Ya sehingga dakwah Muhammadiyah ini adalah dakwah yang diterima oleh semua orang ya. Jadi dakwah Aisyah diterima semua
orang ya. Mohon maaf saya harus berpindah HP, kayaknya udah habis ya, sudah sisa 2%. Ya saya mohon maaf kalau tiba-tiba habis, saya berpindah ke HP yang satu untuk bisa masuk ya di link ini. Nah, kemudian ya untuk menggapai yang namanya ketakwaan, memang kita harus hijrah total ya. Ya. Kalau hijrah total itu kan ya selalu disampaikan ya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya sudah menghilang. Ya, sepertinya HP dari pemateri kita hari ini lowbat. Insya Allah kita tunggu bergabung kembali dengan menggunakan HP yang lain. Iya, Bu. Kita sabar semua nak menunggu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Ibu. Iya, Ustaz. Iya. Iya, Ustaz. Iya, Bu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Dina misi. Apa misinya tadi itu hijrah? Siapa yang masih ingat nak? Kepada Allah, memakmurkan Ayo lo. mengelola alam semesta sehingga menjadi lebih baik. Ya, alhamdulillah sudah ada yang sudah kita dapat ilmunya. Kita sabar nak, kita menunggu. Ya, beginilah namanya dunia teknologi. Cuma di situ. Cuma tahu sih, weh. Di sini cas laptopku. Mana? Pada begini, Itulah yang kita Oke, baik. Alhamdulillah pemateri kita sudah kembali bergabung. Mohon kepada peserta yang lain agar ininya dimut. Saya persilakan kembali kepada Ustaz Hadi untuk melanjutkan pengajian kita hari ini. Silakan Ustaz. Iya. Kedengarannya? Ya Ustaz, ya. Kedengaran. Perasaan dari tadi saya bersuara. Ya, jadi itu ketika Allah senantiasa menyampaikan kepada kita untuk senantiasa kepada Allah, Dua-duanya. sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam hasib anfusakum Putus-putus, Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz. Mungkin peserta terlalu banyak sehingga putus-putus suara. Sudah bergabung kembali Ustaz. Halo Ustaz. Halo. Hilang suaranya, Ustaz. Iya, nggak ada. Tidak ada suaranya Ustaz, Afwan. Ditelepon Nadira. Dan sampai menjelaskan terus baru. Ada juga orang di dekatnya. Setia mendengar. Afwan Ustaz, Ustaz Hadi, suara tak tidak kedengaran. Belum ada suaranya Ustaz. Bisa dikasih tahu itu, hilangkan background-nya. Siapa tahu gara-gara background. Assalamualaikum Ustaz Hadi. Telepon si Ya, lagi ini Bu, tidak aktif nomornya. Kayaknya HP-nya yang biasa digunakan menelpon lobet. Ustaz Hadi. tulis di detail. Siapa tahu bisa jadi baca. Halo Ustaz. Iya loh. Masih bagus suaranya Ustaz. Ya, putus-putus Ustaz suaranya. Halo. Ya, halo Ustaz.
Masih putus-putus Ustaz. Maaf Wan. Satu. Ya, sudah bagus Ustaz. Kedengaran ya? Ya, sudah Ustaz. Ya. Mohon Silakan maaf dilanjut ya, Ustaz. karena Ya. ya, sedikit lagi yang ingin saya sampaikan bahwasanya ya ini sudah sambil berdiri nih depan anunya orang. Ya, kemudian yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan ya para ustadz wal asatidz sekalian. Tapi yang kita inginkan sekarang adalah bagaimana kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang saya katakan tadi kita bisa bersahabat. Ya, bersahabat dengan ya COVID ini. Bersahabat artinya bukan untuk ya kita melakukan kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang belum vaksin, guru-guru yang belum vaksin, karyawan, silakan mari kita vaksin. Bismillah. Ini bagian daripada ikhtiar kita. Pesantren mengadakan vaksin kepada anak-anak kita bagian daripada ikhtiar, usaha. Ya, begitupun ya sampai sekarang Muhammadiyah yang sangat luar biasa membantu pemerintah Republik Indonesia sampai sekarang tak pernah nanti di dalam melakukan proses vaksinisasi kepada semua elemen masyarakat. Oleh karena itu ini bukan ya, jangan seperti tadi yang disampaikan oleh mudir kita bahwasanya hindari berita-berita hoax ya yang mengatakan orang yang dihabis vaksin ya 2 tahun sampai 3 tahun itu ya bertahan ya. Urusan kematian itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini sekarang memang tingkat ya kematian begitu tinggi Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ini 8 hari jenazah terus yang kami urus. Ya. Ada juga yang tidak COVID, yang meninggal juga. Ya, berita anggota dewan yang meninggal selama 7 bulan lamanya memang sakit. Sakit sudah pasang cincin di jantung. Tapi memang obatnya jantung itu berendam di laut. Tetapi ikhtiarnya adalah memang beliau berendam. Ternyata ajalnya juga dapat di sana. Ya. Oleh karena itu kematian ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah bagaimana ya kita bisa mengakhiri di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana caranya kita husnul khotimah? Itu tadi pesan ketakwaan. Ya, yang menjadi di tengah pandemi COVID ini bukan kita jauh dari Allah, bukan, semakin dekat. Ya. Karena dikatakan asoba min musibatin illa biiznillah, tidaklah musibah dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah memberikan izin, besok COVID selesai. Tapi kalau Allah mengatakan, oh tidak, saya ingin mengetes kalian semuanya, apakah kalian ini semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh? Oh jadi. Oleh karena itu, ya mari kita senantiasa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kan Nabi itu selalu mengajarkan kita ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya kalau kamu salah, ikuti kesalahanmu, akui kesalahanmu di hadapan Allah, perbanyak istighfar ya. Perbanyak istighfar, tamhuha, niscaya ya kebaikanmu itu akan menghapuskan kesalahanmu. Kemudian khaliqil insanu bi khuluqin hasanin, ya bergaul di tengah-tengah manusia, dengan Anda bergaul dengan teman-teman, ustaz bergaul dengan para ustaz dan mimpi, karena waktu utama daripada ya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak ya. Ya, ketika barangkali dia berpikir ke Yasrib ya dianggapnya pada saat itu ya Yasrib pada saat itu akan menerima Nabi SAW dengan bagus apa sebagainya, tiba-tiba ya, Nabi dilempari kotoran ya, sampai-sampai dalam riwayat Nabi juga ya pernah ya terpercik di di pelepisnya itu darah yang segar. Pakaian putih jadi merah, banyak darah. Ketika itu datanglah malaikat. Ya. Malaikat tidak tahan dengan kondisi Nabi diperlakukan seperti begitu.
Ya, sampai-sampai Jibril mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya mengangkat bukit Tursinasan. Saya akan letakkan kepada penduduk kota Yasrib. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Jibril, jangan. Kalau kita Bapak dan Ibu sekalian, asam nih. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dihinakan, sudah jangan. Allah Jibril mengangkat bukit Tursina lalu dia meletakkan kepada penduduk kota Yasrib. Ternyata Nabi SAW izinkan, jangan. Ya. Mereka itu tidak paham. Mudah-mudahan penduduk kota Yasrib ini menjadi penduduk orang-orang yang bertakwa. Ternyata Yasrib menjadi Madinatul Al-Munawwar. Inilah yang kita inginkan, ya. Semangat doa. Ya, baik mereka tahu maupun tidak tahu, tetap kita doakan. Saya selalu menyampaikan ada doa yang senantiasa kita akan saling tarik-menarik nanti masuk ke dalam surga. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Didoakan orang muslim bagaimanapun, tahu maupun tidak tahu, didoakan. Ya. Hadirkan wajah-wajah orang kita, ya, yang kita cintai. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf ini barangkali yang sedikit ini karena sudah ada kode, ya, sudah ada tim Satgas 2 orang di luar yang menunggu jenazah akan dibawa segera ke Macanda. Saya diminta untuk segera membesarkan jenazah di ruangan ICU lalu menyelati, ya, karena ini di rumah sakitnya orang Kristen Stella Maris. Jadi saya harus betul-betul menyelenggarakan secara Islam. Mudah-mudahan nanti juga bisa diperhatikan di Ummul ketika kita masuk semuanya, bagaimana mentai COVID, ya tidak harus dimandikan, ya mengurus jenazah, mengkafani, ya kemudian ini bagian daripada pembelajaran nantinya yang harus diajarkan kepada anak-anakku sekalian. Tapi kalau orang tua kita meninggal, kita lah yang memandikannya, bukan orang lain. Ya. Ciri anak yang soleh dan soleha adalah mereka yang dikala orang tuanya meninggal, mereka lah yang mendekat untuk memandikan jenazah orang tuanya. Saya rasa mohon maaf ya kurang maksimal ya hari ini karena memang saya sampai di pending. Yang hari pertama saya baru tahu pagi tadi dijadikan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan minta yakfi, yang sedikit dariku cukup, yang sedikit dari kalian cukup untukku. Kalau jumlah sekarang ada sekitar 300-an Anda sekalian, ya, lalu kita punya SDM semuanya yang baik, Anda menjadi wanita-wanita yang soleha, insya Allah luar biasa, ya. Luar biasa dakwah dia dan Asia ya, ke depan. Ya, yang kita harapkan Anda menjadi wanita-wanita yang soleh, berguna bagi bangsa dan negara, utamanya agama yang samil mutakamil. Aku lupa lihat Rasulullah, mohon maaf saya langsung live dari grup ya. Pada pimpinan yang hadir, saya mohon dimaafkan kepala sekolah. Di sini ada ustaz-ustaz yang mungkin lebih baik lah ilmunya dibanding saya, Ustaz Ahmad Rasid, Ustaz Tauhid, dan asatidzah yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Ustaz Arsyad juga ada, ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukran Ustaz atas waktu dan kesempatannya di tengah kesibukannya. Alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Baik, alhamdulillah demikian acara Tabligh Akbar kita pada hari ini. Mewakili segenap panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Direktur, Wadir 1, 2, 3, dan 4, Bapak Kepala Ibu dan Bapak dan Kepala Sekolah 4 Satuan Pendidikan,
Wakakur, dan Wakasis beserta para wali kelas, guru-guru, dan Ananda sekalian. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, terutama buat kita semua Ananda. Ada 3 misi tadi yang disampaikan oleh pemateri kita. Tugas kita sekarang adalah melaksanakan misi-misi itu di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Karena kebetulan Ananda semua sudah berada di rumah. Semoga ketiga misi ini bisa kita laksanakan baik minimal di dalam rumahnya, terlebih lagi di masyarakat sekitarnya. Baik, marilah kita menutup acara kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Demikianlah acara kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah bagi yang tidak sempat bergabung, link videonya nanti akan kami share di e-learning. Jadi semua Ananda bisa menonton melalui link learning asrama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ibu. Ya, boleh saling menyapa. Waalaikumsalam. Dadah Tika. Dadah kakak kelas. Dadah Tika. Yes. Pasar. Kalau di sini Terima kasih Bu. dan pakai dadah, pakai assalamualaikum Kak, begitu. Ya. Oke, saya kita hijrah sekarang, Nak. Dari perkataan-perkataan negatif, kita hijrah ke perkataan-perkataan yang positif, ya. Iya, Bu. Ucapannya juga harus diperbaiki. Setuju. Meskipun hanya teman, menyapa dengan baik. Terima banyak moderator Pak Ulil di belakang layar mempersiapkan YouTube-nya, dan seluruh wakasis kami tim Wadi Rempak mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Ya, mohon izin Bu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, sebelum live kita foto ini dulu, foto bersama. Semuanya dibuka videonya, kemudian Ibu boleh dari slide pertama ya. Oke, silakan diperbaiki semua ininya, gayanya. Ibu langsung ambil fotonya.